ああ、仕方ない。殺すか。殺しに来るなら殺すよ。何言ってんだてめえ。気が重いんだよ。Episode kedua dimulai dengan kehidupan Yamada Asaemon Sagiri. Dia mengingat ayahnya yang mengeksekusi pendongeng di sela-sela sesi mendongeng. Pada saat menyaksikan ini, Sagiri bermimpi ingin menjadi algojo seperti ayahnya. Ketika dewasa dia pun mulai menjadi algojo. Dan awalnya, dia selalu dihantui oleh bayangan si terdakwa yang dia eksekusi. Seniornya yang bernama Eizen pun mengingatkan Sagiri, untuk tidak pernah ragu saat mengeksekusi, karena semakin dia ragu semakin banyak tahanan yang menderita. Sagiri bertanya-tanya pada dirinya sendiri, apakah dia bisa membunuh siapapun, tanpa ragu-ragu seperti ayahnya. Kemudian, kembali ke masa sekarang, proses seleksi untuk para penjahat yang akan dikirim ke Shinsenkyo, telah dikumpulkan untuk mencari ramuan keabadian. Terlihat juga, Sagiri memeriksa catatan kejahatan beberapa terdakwa yang akan dikirim ke Shinsenkyo. Ternyata, semuanya memiliki jejak kejahatan yang telah membuat masyarakat geger. Sagiri bertanya-tanya pada dirinya sendiri, apakah dia bisa mengeksekusi para penjahat kejam ini tanpa ragu. Ikigurushi. Namatoku ga mitai. ダメです。あんた、伽藍のガビマル? Salah satu terdakwa ternyata mengenali Gabimaru, karena dirinya juga seorang shinobi. Dan Gabimaru si hampa sangatlah terkenal di dunia shinobi. Tapi, dia sedikit kecewa karena Gabimaru ternyata memiliki perawakan yang kecil, dan juga akhirnya dapat tertangkap. Sementara Sagiri memperhatikan Gabimaru, yang saat awal pertemuan seperti orang yang mengancam. Sangat berbeda dengan Gabimaru yang sekarang. Dia pun bertanya-tanya, apakah Gabimaru sama seperti penjahat lainnya seperti yang dirumorkan. Kemudian, perwakilan dari kerajaan Edo memberikan informasi tentang tempat yang bernama Shinsenkyo pada para terdakwa. Dijelaskan, tempat tersebut sangatlah indah bagaikan surga. Tapi, para terdakwa mencemooh gagasan tersebut, menganggap tempat seperti itu hanyalah ada dalam cerita dongeng. Perwakilan kerajaan pun menyuruh para terdakwa untuk membuka penutup wajah mereka, dan menunjukkan seseorang yang selamat serta dapat kembali dari Shinsenkyo. Namun setelah kembali dari Shinsenkyo, orang tersebut mendapat luka, dan lama-kelamaan luka tersebut menjadi benjolan yang akhirnya tumbuh bunga, hingga akhirnya memenuhi tubuhnya. Mendengar itu, para terdakwa menjadi sangat kesal karena tidak diberitahu tentang konsekuensinya. Mereka kemudian diberi pilihan dan diizinkan pergi, jika tidak ingin menjalankan misi tersebut. 何もわからねえ島なんだろう。戦薬がなかったらどうすんだ。いい加減にしろ。本来死罪である諸君らに。 Salah satu terdakwa pun memutuskan untuk tidak ikut dikirim ke Shinsenkyo. Tetapi saat dia pergi, seorang anggota klan Yamada memenggal kepalanya. Para terdakwa juga diberitahu, bahwa mereka masing-masing akan diberi pengawalan dari klan Yamada Asaemon dalam perjalanan mereka ke pulau itu. Mereka secara eksplisit diberitahu, untuk tidak melakukan hal-hal aneh atau mencoba kabur. Dan jika itu terjadi, maka mereka akan dihabisi oleh pengawas mereka, karena sudah jelas para penjahat yang dikumpulkan di sini adalah para terdakwa hukuman mati. Lalu jika ada pengawas mereka yang mati terbunuh, kecelakaan atau disebabkan hal lainnya, maka si terdakwa juga akan tetap dipenggal saat pulang. 本当に？はい。あっそう。 Kemudian, para terdakwa diberitahu untuk mengurangi jumlah mereka terlebih dulu, karena kapal tidak akan muat membawa mereka semua. Semua orang bertanya-tanya apa maksud dari himbauan tersebut. Tapi, salah seorang penjahat yang menyadari pengumuman itu, sudah mulai terlebih dulu membunuh salah satu penjahat lainnya di sana. Dia tahu, jika maksud dari pengumuman barusan adalah mereka harus saling membunuh, sekaligus menyeleksi siapa saja yang akan berguna. Kesogunan pun mengiyakan hal itu,
tapi mereka harus dengan tangan yang tetap terikat. Semua terdakwa akhirnya saling membunuh. Di saat semua orang saling membunuh, Gabimaru tampak masih tidak bergerak dan tidak ada yang menyerangnya. Kemudian, terlihat petinggi di sana yang mempertanyakan tentang penjahat mana saja yang memiliki keahlian luar biasa. Dia pun diberitahu beberapa penjahat yang kuat. Salah satunya ada yang memiliki tubuh besar dan mampu memakan beruang. Banyak yang bilang juga, jika katana ataupun tombak tidak mampu menembus kulitnya. Lalu ada ahli pedang, yang dikenal dengan naga pedang tak tertandingi. Selanjutnya ada shinobi perempuan, yang melakukan penyerangan ke sebuah kastel dan menghabisi setiap prajurit di kastel tersebut. Kemudian seorang pemimpin bandit, meskipun masih muda, dia terkenal sangat kejam dan telah mendirikan desa para bandit. Dan yang paling menonjol, adalah Gabimaru si hampa yang sampai sekarang masih tidak bergerak. Kemudian, terlihat Sagiri yang didatangi Asaemon lainnya yang bernama Aizen. Dia memperingatkan Sagiri, dengan mengatakan hal-hal yang akan menjadi buruk di Pulau Shinsenkyo. Sebagai seorang wanita, seharusnya Sagiri tidak boleh melibatkan dirinya dalam kehidupan seorang algojo. Aizen pun memintanya untuk menjalani kehidupan yang tenang saja di istana sebagai putri prajurit. Dan dengan tenang, Sagiri menjawab semua perkataan Aizen, bahwa dia ingin melakukan apapun yang dia bisa. Sagiri kemudian mengingat masa-masa sebelum menjadi algojo. Ketika itu, semua orang yang terlahir dari klan Yamada mencari nafkah dari kematian orang lain, entah itu dengan memenggal penjahat, ataupun membuat obat dari mayat. Sagiri pun saat itu, juga sering mendapat intimidasi dari anak-anak sebayanya, karena pekerjaan ayahnya yang seorang algojo. Teman-temannya menganggap Sagiri hanya anak seorang pembunuh. Kemudian, kini terlihat beberapa penjahat berencana menyerang Asaemon Sagiri agar mereka bisa kabur. Tapi, Sagiri langsung memenggal kepala mereka dengan cepat. Setelahnya, dia mendapat bayangan menyeramkan dari orang-orang yang telah dia bunuh. Sementara Gabimaru, dia tiba-tiba berada di hadapan para petinggi kerajaan, tanpa seorang pun yang menyadarinya. Gabimaru meminta para petinggi untuk mencari cara seleksi yang lain, tidak dengan saling membunuh, karena dia tidak ingin membunuh orang lain. Salah satu petinggi marah, meminta Gabimaru untuk tidak memerintah mereka. Dia pun juga menyuruh para penjahat lainnya untuk menyerang Gabimaru, agar mendapat kesempatan pergi ke Shinsenkyo. Salah satu penjahat pun berniat akan membunuh Gabimaru. Dan Gabimaru pun mau tidak mau harus membunuh lagi, daripada dia yang terbunuh. Demo washi mo shinu wake ni wa ikan shi. Gabimaru dengan cepat menghabisi para penjahat lain yang mencoba membunuhnya dengan tangan kosong yang terikat. Tindakan Gabimaru membuat semua orang yang menyaksikan sangat tercengang. Cara Gabimaru membunuh juga membuat Sagiri menyadari, bahwa yang dia butuhkan bukanlah kekuatan atau keberanian untuk membunuh, melainkan tekad memikul beban ketakutan dari nyawa yang sudah dia renggut. Bagaimana kah? Tidak lama setelah itu, diumumkanlah para terdakwa yang akan diberangkatkan ke Shinsenkyo. Mereka adalah Horubo si doa pembunuh, Asa Chobei, si raja bandit, Rokurota, raksasa dari Bizen, Nurugai dari Sanka, Tamiya Gentetsusai, si pedang naga, seorang kunoichi, Yusuriha dari Keishu, Akaginu, wanita penghibur yang kanibal, Kyun Gila, si pemburu 100, Moro Makia, si murtad, dan yang terakhir tentu saja Gabimaru si hampa. Masing-masing dari mereka akan diawasi oleh Algojo Asaemon dari klan Yamada. Episode berakhir dengan,
si petinggi kerajaan mengatakan tidak ada bahaya di Shinsenkyo.